Selamat datang kembali di penelahan kita. Hari ini kita bakal dalami bab 18 dari buku Measure What Matters karya John Doerr. Fokusnya itu spesifik banget. Gimana sih budaya perusahaan bisa dibentuk secara sadar? Betul. Dan sumber Anda ini menyoroti dua alat kunci nih. Pertama, OKR, Objectives and Key Results itu ya, sebagai katalis perubahan. Katalis ya? Terus yang kedua itu CFR, Conversations, Feedback, Recognition. Ini katanya jadi penyubur yang bikin budaya itu tumbuh subur. Ya, persis. Kita bakal lihat contohnya juga kan, dari Lou Maris, Zoom Pizza, bahkan kampanyenya Bono, One itu. Siap nih kita bedah gimana struktur tujuan dan interaksi manusia ini bisa nyambung. Siap. Nah, yang menarik dari bab ini tuh, penegasannya kalau budaya itu bukan cuma pajangan di dinding gitu loh. Iya, seringnya kan gitu. Betul. Budaya itu bahasa operasional kita sehari-hari, cara kita ambil keputusan. Nah, OKR sama CFR ini jadi alat praktisnya buat nerjemahin nilai-nilai jadi perilaku nyata di tempat kerja Anda. Oke. Mari kita mulai dari OKR dulu, gimana dia bisa jadi pemantiknya. Ya, gimana tuh OKR bisa jadi pemicu? Kayaknya kan netapin tujuan biasa aja ya, tapi ini ditekankan sebagai katalis budaya. Bedanya di mana sih? Bedanya di transparansi sama fokusnya, gitu. Ambil contoh Lou Maris deh. Awalnya tuh ada resistensi, nggak gampang. Biasa itu ya. Iya kan? Tapi kepemimpinan di sana sengaja pakai OKR buat nanemin nilai baru. Akuntabilitas, terus sama yang mereka sebut transparansi brutal tanpa penghakiman. Wah, transparansi brutal. Gimana tuh maksudnya? Jadi, data sama progres OKR itu dibuka aja semua. Tapi, nah ini penting, diskusinya fokus ke pembelajaran. Bukan saling tunjuk, bukan cari siapa yang salah. Oke, menarik. Salah satu OKR mereka bahkan eksplisit banget tujuannya. Membangun budaya yang menarik dan mempertahankan pemain kelas A. Jadi jelas arahnya. Transparansi ini yang maksa adanya obrolan soal budaya, yang mungkin tadinya dihindari. Jadi transparansi itu kayaknya penting banget ya. Zoom Pizza juga gitu kan. Mereka kan punya misi kuat tuh, melayani makanan adalah kepercayaan suci. Terus OKR-nya nyambung langsung, kayak menyenangkan pelanggan. Tepat. Pendirinya, Julian Collins, bilang budaya itu bahasa umum dan kerangka kerja pengambilan keputusan. Benar-benar praktis ya kedengarannya. Dan ini nggak cuma di startup teknologi loh. Kampanye One-nya Bono juga pakai OKR buat geser budaya internal mereka. Oh iya, gimana tuh? Jadi dulu fokusnya lebih ke pemerintah negara maju kan? Nah, mereka pakai OKR biar jadi lebih fokus dengerin dan jadi mitra pemimpin Afrika. Jadi lebih kolaboratif gitu ya? Betul. OKR-nya konkret, misalnya target rekrutmen staf di Afrika atau nambah anggota dewan dari Afrika. Ini bikin pergeseran budayanya jadi terukur, nyata, bukan cuma niat baik di atas kertas. Oke. Jadi OKR ini kayak ngasih kerangka, ngasih percikan awal gitu ya, buat budaya yang diinginkan. Tapi kan budaya ini perlu dirawat biar nggak mati kan? Nah, itu dia. Disinilah CFR masuk ya. Conversations, Feedback, Recognition. Persis. CFR ini kayak antitesisnya evaluasi tahunan yang kaku itu loh, yang seringnya malah bikin demotivasi. Iya banget, udah deg-degan duluan biasanya. Nah kan, lihat Adobe deh. Contoh klasik banget, mereka buang itu performance review tahunan. Terus diganti apa? Diganti check-in. Jadi, dialog terus-menerus antara manajer sama karyawan. Ngobrolin tujuan, kasih feedback dua arah, ngomongin pengembangan karir. Jadi lebih cair ya prosesnya. Iya, lebih hidup. Dan ada efek samping menarik. Peran manajer jadi berubah. Dari sekedar nilai, jadi kayak coach beneran. Wah, itu perubahan fundamental ya. Komponen CFR ini juga penting semua kayaknya. Conversations, obrolan rutin. Kayak di Zoom, ada one-on-one mingguan, nggak cuma bahas kerjaan, tapi juga aspirasi pribadi. Betul. Terus feedback, umpan balik. Harus spesifik, tepat waktu, dan bisa dari siapa aja ke siapa aja. Nggak cuma dari atas ke bawah. Ini bisa bongkar hierarki yang kaku. Iya, setuju. Biar lebih egaliter gitu ya. Dan yang terakhir, recognition, pengakuan. Ini kadang dianggap remeh. Padahal penting banget. Contohnya gimana tuh? JetBlue itu contoh bagus. Sistem pengakuan peer-to-peer mereka, jadi antara rekan kerja saling ngasih apresiasi, itu sampai bisa gandain tingkat kepuasan karyawan loh. Wow, dampaknya signifikan ya. Signifikan. Ini nyambung sama temuannya Teresa Amabile dan Stephen Kramer. Mereka bilang ada katalis, ya kayak OKR yang dukung kerjaan sama penyubur
Kayak CFR ini yang ngasih dukungan interpersonal. Dua-duanya perlu. Jadi biar seimbang ya antara target sama manusianya. Betul, biar budayanya nggak cuma efisien, tapi juga manusiawi. Menarik banget nih ngelihat dua sisi ini. Ada struktur dari OKR, terus ada jiwanya dari CFR. Nah, pertanyaannya gimana sih keduanya ini benar-benar nyambung di lapangan buat ngebentuk budaya yang kuat itu? Ya, mereka itu saling nguatin. Nggak bisa dipisah. OKR ngasih arah, ngasih kejelasan, kita ini mau bawa budaya ini kemana sih? Oke, jadi kayak petanya gitu ya? Iya, kayak peta dan kompasnya. Nah, CFR itu yang nyediain dialognya, penyesuaian di tengah jalan, sama penguatan terus-menerus. Biar nilai-nilai di OKR itu nggak cuma jadi tulisan, tapi beneran meresap, dihayati sama orang-orangnya. Jadi CFR ini yang bikin OKR jadi hidup ya? Bisa dibilang gitu. Ini sejalan sama gagasannya Dov Seidman, yang bilang perusahaan yang unggul dalam perilaku, out-behave, bakal ngalahin kompetitor. Nah, mengukur nilai lewat OKR dan menghidupkannya lewat CFR, itu bikin nilai jadi nyata, jadi perilaku. Saya suka contoh Coursera tadi. Mereka kan langsung petain OKR ke nilai inti perusahaan, kayak mahasiswa adalah yang utama. Jadi jelas banget nyambungnya kerjaan sehari-hari sama nilai perusahaan, bukan cuma slogan di dinding. Bener. Jadi intinya nih, dari sumber-sumber Anda, kelihatan banget kalau budaya itu sesuatu yang bisa dan seharusnya dirancang. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Mesti disengaja ya berarti. Harus disengaja. OKR itu ngasih kerangka dan arahnya. CFR ngasih sentuhan manusianya. Jaga biar tujuan itu tetap relevan lewat dialog, feedback sama pengakuan. Kombinasi keduanya jadi kunci ya. Kunci buat tempat kerja yang nggak cuma produktif, tapi juga bermakna gitu buat orang-orang di dalamnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda yang lagi dengerin. Tanpa perlu sistem OKR yang formal banget mungkin ya. Gimana Anda bisa coba terapkan prinsip kejelasan tujuan sama dialog terus-menerus ini buat secara sadar ngebentuk budaya yang lebih baik? Mungkin di tim kecil Anda atau bahkan di lingkungan Anda. Ya, bisa jadi. Mungkin cuma dengan memperjelas ekspektasi bareng-bareng atau lebih berani dikit buat ngasih dan minta feedback. Bisa jadi itu udah langkah awal buat perubahan kecil yang positif kan? Bisa banget. Hal-hal kecil itu seringkali dampaknya besar. Sesuatu buat direnungkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak ulasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.